Assalamualaikum Bu Rate. Waalaikumsalam, Bu Robi. Sibuk? Sedang asik baca-baca. Bu Robi dari mana ini tadi? Saya tadi itu dari bahas sama tim IT, Bu. Heeh. Nah, ini kebetulan kan saya cari-cari tadi, saya cari dek Oh, ruang guru tadi tidak oh ada. gitu ya. Iya, Oh iya iya. katanya Bu Ana ada di perpus. Iya, dari beberapa menit lalu saya di sini Oh tadi. iya, Ya. ini ganggu nggak? Oh tidak, monggo. Ada perlu apa, Bu Robi? Gini Bu Rate, tadi kan saya sama tim IT rembukan. Iya. Sebenarnya ini itu niatnya mulai dari dulu, Mm-mm. dari teman-teman yang sudah lumayan senior lah di bidang Mm-mm. tim IT, Mm-mm. memberikan saran Mm-mm. kepada tim IT bahwasanya gimana nih kalau kita itu mau mengadakan podcast. Podcast ya. Ya, nah terus tadi kita rembukan, oh bagus itu kan istilahnya anak-anak bisa melatih keberanian, Mm-mm. public speaking, terus Mm-mm. nanti juga berpikir kritis. Ini kan nanti program podcast itu kan istilahnya merupakan program yang berdampak positif pada murid. Mm-mm. Nah, kami tadi itu rembukan bagaimana kalau kita pilih tim jurnalistik saja. Kan di Mm-mm. situ anak-anak sudah paling tidaklah mempunyai dasar untuk ilmu jurnalistiknya. Bagaimana menurut Bu Ratih? Masya Allah. Kok saya yang senang terlebih dahulu ya, Bu Robi ini ya? Iya. Podcast ya, Masya Allah. Iya, Eh, jadi ingin merangkul gitu ya. iya, Jadi tim IT ingin merangkul tim ekstra jurnalistik mm-mm, agar bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk podcast. iya, Wah, wah, luar biasa ini. Kalau saya ya langsung setuju, Bu Robi. Karena begini, beberapa tahun yang lalu mm-mm, jurnalis ekstra jurnalis ini pernah bukan memproduksi ya, dalam artian ada tugas yang harus menghasilkan majalah tiap 3 bulan bahkan 6 bulan sekali. iya, Jadi majalah sekolah itu seingat saya ada nama itu Splash, tapi mm-mm, sempat vakum juga Bu Robi. iya, Banyak faktor ya Bu Robi ya. mm-mm, Akhirnya setelah vakum tidak rilis lagi, tidak mencetak majalah lagi. Akhirnya saya bersama anak-anak dan pembina lainnya mm-mm, berusaha apa ya, membina mereka dengan hal-hal positif lain yang mengarah pada bidang jurnalis sekiranya mereka tetap dapat ilmu, mengantongi ilmu. mm-mm, Nah, karena majalah itu sudah vakum, Bu Robi, kami mengarah ke e-magazine. Jadi lebih mm-mm, pada oke tidak dicetak, tapi sekarang rata-rata kan anak-anak gadget iya, pengoperasiannya sudah luar biasa ya. mm-mm, mm-mm, Jadi tinggal kita beri linknya atau apalah itu, mereka tetap bisa mengupdate info tentang SMP Negeri 2 Pandaan ini. iya, Nah, menurut saya pribadi e-magazine itu sudah bagus, tapi ketika wah ini ditawari penawaran yang luar biasa ini ya, mm-mm. tentu kami mau. Itu bagaimana Bu Robi? Selanjutnya kami harus bagaimana begitu? Begini, nanti kan ini kan saya sudah koordinasi dengan tim IT, Mm-mm. tim IT-nya oke, Mm-mm. terus saya sudah ketemu sama Bu Mm-mm. Rate juga oke. Nah, ini saya juga perlu mendengarkan dari suara anak-anak tim jurnalistik, Mm-mm. terus nanti mereka itu memilih tentang talentnya siapa, terus Mm-mm. kemudian narasumbernya siapa, topiknya Mm-mm. siapa. Pokoknya intinya itu anak-anak lah. Ini adalah programnya Oh. anak-anak. Jadi Mm-mm. saya perlu ketemu dengan anak-anak. Kira-kira ekstra jurnalistiknya kapan berarti? Nah, kalau kami ekstranya tuh setiap hari Selasa, Bu Robi, monggo, Mm-mm. ini nanti bisa saya agendakan. Jadi di Selasa minggu depan Ya. saja, Mm-mm. saya sampaikan kepada anak-anak bahwasannya tim IT ingin menyampaikan sesuatu, kolaborasi positif begitu, Ya, nggih. betul. Oh, iya, iya. Ya. Nah, ini nanti juga saya akan matur ke Bapak Kepala Sekolah, Iya, karena ini kan juga merupakan program sekolah, nggih. mm-mm. Pasti kan tidak bisa lepas dari kepala Iya, sekolah. betul, Dan betul. biar nanti istilahnya karena tadi itu kita juga ngobrol berarti tentang alat-alatnya juga kan. Mm-mm, mm-mm, Nah, sekolah kan tidak mempunyai alat yang lengkap, jadi ada beberapa yang disewa. Nah, mm-mm, nanti biar istilahnya anak-anak itu sudah menentukan talentnya, mm-mm, pilihannya, dan mereka itu sudah, oh iya ini mm-mm, adalah programnya jurnalistik. Berarti kan mereka mm-mm. sudah ada greget gitu berarti ya. Oh, iya, Jadi iya. mereka bisa membuat programnya sehingga Mm-mm. kita bisa memasukkan proposal ke Bapak Kepala Sekolah untuk pendanaan. Iya, Seperti iya. itu. Ha, ha, ha. Jadi berarti podcast yang seperti di televisi
televisi itu ya Bu Rafiq Ya, ya. Wah, betul. keren Nah, keren. nanti itu juga kita tayangkan beberapa contoh podcast berarti karena kan Mm-mm. macam-macam podcast kan banyak sekali. Iya. Nah, nanti biar anak-anak yang memilih, yang menentukan lebih enaknya bagaimana, nanti kita dampingi. Wah. Seperti itu. Nah, Heeh. nanti juga untuk tim teknisnya, Mm-mm. tim IT insya Allah sudah siap untuk membina anak-anak. Karena kan istilahnya butuh keahlian juga. Iya, iya. Jadi nanti Masih dasar mereka, ya ini ya Bu Rafiq ya. iya betul. Ya meskipun kita tidak bisa menyerahkannya 100% ke anak-anak, Mm-mm. paling tidak anak-anak itu tahulah istilahnya podcast itu bagaimana, nanti Mm-mm. mereka berkecimpungnya di mana, seperti itu. Mm-mm. Nah, eh, boleh tahu untuk jumlah anggotanya berapa Bu Ratih? Jumlah anggota yang saat ini total 25 sampai 26. Tapi Mm-mm. yang dikatakan aktif ya, yang intens datanya begitu jarang-jarang bolosnya Iya, sekitar 20. sekitar Ya. 20. Ini saya tertarik tadi kan Bu Robi bilang tim IT akan mengajari kami Mm-mm. gitu nggih. Ya, Karena ini katakanlah perdana dan mereka masih kelas pemula, ya. bolehkah contoh, oh ini sedang shoot gambar atau ambil video ketika podcast ada beberapa saya bagi gitu, Ya, ini belajar ini begitu. ya, Oh iya iya. rencananya seperti itu. Jadi nanti kan istilahnya ini adalah program yang berdampak positif pada murid. Jadi otomatis yang memiliki program ini nanti juga murid-murid yang menentukan. Jadi mereka Oh, membagi perannya oh iya masing-masing iya iya hebat. sesuai dengan keahliannya Mm-mm. dan juga minatnya. Iya. Nah, nanti kita dampingi secara personal misalkan nih di tim teknisnya ada bagian alatnya jadi nanti Mm-mm. ada sendiri. Terus nanti misalkan yang untuk talentnya kan karena berarti juga pembina ekstra ya. Iya. Nah, itu bisa membina di bagaimana cara berkomunikasi, terus bagaimana cara istilahnya itu tampil di depan publik Oh seperti iya. itu. Nah, nanti saya juga akan membantu di situ dalam pengarahan dan Mm-mm. juga mungkin kalau misalkan topik yang lagi booming apa nih Mm-mm. gitu. Atau misalkan anak-anak sudah oh ada ide untuk narasumbernya seperti ini, Bu. Mm-mm. Nah, kita nanti bantu juga. Jadi tidak Oke, oke. dilepaskan secara 100% gitu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan katakanlah dalam 1 bulan bisa lebih dari 2 kali podcast ya kalau memang mengikuti topik-topik yang Ya, lagi oh iya betul. iya. Nah, nanti itu tergantung anak-anak mau topiknya itu tentang misalkan sesuai tema, misalkan di bulan sekarang itu bulan Maret ya. Berarti kan istilahnya ada pondok pesantren misalkan nih. Hmm. Nah, misalkan ada anak-anak yang Bu, kita kan sekarang lagi pondok pesantren, apa kita Hmm. bisa menghadirkan narasumber mungkin guru agama untuk membahas tentang apa Oh gitu. ya, Nah, jadi menyesuaikan boleh. topik ya. Ya, atau mungkin ada ide yang lain misalkan tidak hanya melulu di pondok pesantren ya Hmm. istilahnya atau misalkan di kemarin hari Nyepi gitu. Hmm. Nah, kita menghadirkan teman kita yang minoritas bisa Hmm. diwawancarai kegiatannya apa saja kan Oh. bisa seperti itu tergantung kreativitas anak-anak. Nah, Iya. ini kita melatih berarti Mm-mm. kita mendampingi kalau misalkan anak-anak ini istilahnya masih kurang kita Mm-mm. tambahi Mm-mm. Mm-mm. gitu. Setuju, setuju sekali. Makasih loh Bu Rofiq. Wah, ini sudah senang duluan ini saya ini Iya, ya. saya sebenarnya agak agak ragu Bu Rate karena Mm-mm. istilahnya begini, kan kita ini baru pertama kali kita kolaborasi kan ya. Betul, biasanya kan ekstra-ekstra sendiri Iya, begitu ya. nah karena ini kita kolaborasi, saya sebenarnya itu agak minder juga istilahnya gitu kan. Kita hanya bisa membantu di tim teknisnya saja gitu Mm-mm. kan. Untuk yang selanjutnya kan ya anak-anak sendiri gitu. Nah, yang mengerti kondisi anak-anak itu kan Bu Rate. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bu Rate, benar-benar Mm-mm. kita itu sebagai mitranya anak-anak, Mm-mm. saya juga sebagai mitranya Bu Rate, Mm-mm. kita bekerja sama, nanti insya Allah kalau misalkan ini goal, ini kan di program proposalnya itu nanti kalau bisa Bu Rate ya, kita itu bisa mendapatkan sponsor Bu Rate. Wah, jadi lebih luas ya jangkauannya Iya, ini ya. karena kemarin itu saya sempat begini Mm-mm. Bu Rate, ada bagian yang belum tersentuh seperti Mm. alumni. Nah, Mm. alumni di sini kan sangat berperan sekali kan, sangat aktif kan untuk selama Mm-mm. ini. Yang Mm-mm. saya tahu itu kan ketika kegiatan apa itu sayonara ya. Mm-mm. Di Mm-mm. situ kan ada peran alumni juga. Iya, Kenapa iya. tidak kok kita tidak menggait alumni juga seperti itu. Oh, heeh. Jadi setidaknya mereka bisa menyebarluaskan podcast kita dan Mm-mm. juga bisa
menambah income setidaknya kan istilahnya ada eh, apa ya tambahan-tambahan sedikit lah gitu seperti itu. Iya, iya. Itu berarti. Boleh, boleh, boleh. Wah, boleh, semangat ini ya. Semangat ya. Jadi Iya. minggu depan Mm-mm. saya coba menginformasikan kepada anak-anak atau nanti Mm-mm. saja saya infokan nanti bahwasannya minggu Mm-mm. depan jumpa dengan tim IT gitu. Iya, terus untuk minggu depan acaranya mungkin bisa diberitahukan bahwa kita nanti nonton bareng tentang macam-macam podcast biar sekalian ada hasilnya dan langsung berbagi peran seperti itu Siap. berarti. Insya Allah, siap. Oke, kalau begitu saya kabari tim IT terlebih dahulu hari Selasa depan. Iya. Jam berapa Bu Ratih? Pulang sekolah Bu Robi. Di Di perpus. perpus saja ya, karena Hmm, anak-anak nyamannya di perpus. oh iya. Iya. Berarti 1:30 hari Selasa di perpus ya. Iya. Oke. Oke, kalau misalkan begini berarti misalkan nih ya, tiba-tiba kalau tim IT-nya bilang begini, bagaimana kalau di Labcom saja, di Labcom 3 kan kita tidak istilahnya tidak memasang LCD Oh, atau apa iya, begitu. iya. Karena di Bagaimana awal tadi kira-kira? video. Boleh, boleh. Iya. Dan semoga saja minggu depan minimal ya yang datang minimal 15. Minimal itu. Ya. Jadi agar lebih cepat tersalurkan informasi dan ilmunya tadi begitu Ya. nih sesuai harapan. Kalaupun misalkan enggak lebih dari 15 enggak apa-apa berarti karena kan ini sesuai dengan minatnya anak-anak. Oh. Kalaupun misalkan dari 15 ada yang minat hanya 7 atau 8 enggak masalah. Oh gitu ya. Jadi ada timnya sendiri. Jadi nanti mungkin bisa dibagi untuk tim podcastnya siapa, magazine-nya siapa, biar sama-sama berjalan gitu berarti. Siap, siap. Oke, terima kasih Bu Rati. Saya senang sekali. Terima kasih juga ya. Semangat tim Akhirnya. IT, semangat jurnalistik juga. Semoga Mm-mm. membawa hal baik untuk SMP Negeri 2 Pandaan gitu Ya, ya. sama-sama Bu Rati. Terima kasih. Iya. Saya mau kembali ke kelas dulu Oh iya, ya. iya, iya. Terima kasih. Hati-hati, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tim jurnalistik? Alhamdulillah. Semoga keadaan kita senantiasa sehat, kita selalu bisa berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan positif, khususnya selama kita ekstrakurikuler. Anak-anak, hari ini kalian berkumpul di sini karena akan ada yang Bu Rati sampaikan kepada kalian semua. Sebelumnya ini saya hitung masih ada yang belum hadir ya. Tidak apa-apa, nanti ada beberapa kawan yang belum bisa bergabung hari ini, kita infokan lebih lanjut. Yang sudah bisa hadir, Bu Rati ucapkan terima kasih. Anak-anakku, di hari ini Bu Rati bersama Bu Robi akan ada pembahasan yang menarik untuk kalian pahami bersama. Jadi, Bu Robi ini selaku perwakilan tim IT SMP Negeri 2 Pandaan berkeinginan menggandeng anak-anak yang tergabung dalam ekstra jurnalistik agar memiliki suatu produk yang bisa ditonton bersama. Kalau selama ini kita belajar mencatat berita, mencari berita, mengolah berita, wawancara, dan lain sebagainya, kali ini tim IT ini punya gebrakan baru anak-anak. Ingin berbagi ilmu tentang podcast. Ya, jadi untuk lebih dalamnya tentang apa nanti akan disampaikan oleh Bu Robi.
Jadi gini, sekarang itu anak-anak sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gadget atau gawai. Dengan adanya ide luar biasa ini, tim IT SMP Negeri 2 Pandaan memiliki keinginan dan harapan besar agar anak-anak yang tergabung dalam ekstra jurnalistik mumpuni, mampu melaksanakan atau menghasilkan suatu podcast dengan topik-topik yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Kalau ngomong tentang podcast ini di televisi maupun di media sosial kan sudah sering anak-anak ya. Jadi nanti kurang lebihnya tetap ada percakapan, tetapi menyesuaikan dengan topik apa yang kita angkat. Jadi karena ini langkah awal kita, ilmu baru kita, nanti kita akan diterangkan seluk-beluk podcast bagaimana, nanti prosesnya hingga jadi matang bagaimana, kita simak bersama-sama. Jadi sebelumnya Bu Robi, saya selaku pembina ekstra jurnalistik mengucapkan terima kasih atas tawaran yang luar biasa ini agar anak jurnalistik tidak melulu menulis, tidak melulu wawancara sekitar sekolah, tidak melulu hanya potret-potret jepret-jepret mau video dan lain sebagainya, karena podcast ini tidak baru di lingkungan atau dunia luar, tetapi baru bagi kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu Robi Inge. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar. Tim IT mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Kalian dapat ilmu yang luar biasa positif. Kira-kira siap-siap anak-anak ya? Sudah siap? Siap. Bu Robi, inilah wajah-wajah tim kami yang insya Allah sudah kami bekali dengan ilmu di dunia jurnalis. Kurang lebihnya begitu. Anak-anak, setelah ini akan dilanjutkan oleh Bu Robi. Bu Rate ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ratih. Ya. Saya mulai langsung Monggo, saja. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tegang ya. Ini kita santai ngobrol saja. Gini, awal mulanya saya berkomunikasi dengan Bu Ratih. Kami dari tim IT mempunyai ide tentang sebuah podcast. Nah, podcast ini merupakan program yang dimana sangat positif bagi kalian. Merupakan program yang berdampak positif bagi kalian. Di mana nanti program podcast ini adalah milik kalian. Jadi di sini nanti kalian akan didengarkan dari suara, pemilihan, dan juga kepemilikan. Nah, nanti ketika sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, akan saya terangkan sekilas saja tentang podcast dan nanti untuk teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Faisal dari tim IT juga. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, adakah yang sudah tahu arti dari podcast? Siapa anak-anak? Silakan Mungkin dicoba. ada yang sudah tahu atau mungkin istilahnya meskipun bukan podcast itu apa ya, atau pernah melihat. Pernah. Podcast apa? Horor. Terus apa lagi? Komedi. Terus apa lagi? Sosial. Nah, itu adalah macam-macam tema dari podcast. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya terangkan dulu. Podcast adalah, ya, podcast adalah menurut Oberlo, siaran audio yang terpampang di web maupun platform-platform lainnya. Istilah podcast sebenarnya diambil dari iPod dan broadcast. Pod diambil dari pemutar media digital dari Apple iPod dan cast diambil dari istilah radio atau broadcast. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan saya pernah melihat podcast horor. Nah, di sini saya jelaskan sekilas saja karena macam-macam podcast itu banyak sekali. Ada cerita sehari-hari, ada komedi, ada tentang gaya hidup dan kesehatan, ada yang horor, berita dan politik, edukasi atau pengetahuan, dan lain-lain. Nah, dari macam-macam tema podcast ini tadi, nanti kita lihat
tayangan-tayangan podcast. Ya. Kemudian kalian akan memilih tema podcast apa yang cocok sekiranya dengan usia kalian dan juga yang bisa diterima oleh masyarakat dewasa. Karena ini nanti disiarkan langsung ke YouTube. Ya. Nah, untuk pembagiannya nanti setelah Pak Faisal menerangkan teknisnya terlebih dahulu biar kalian paham ya. Kemudian nanti kalian berkelompok sesuai dengan minat kalian dan kemudian kalian menuangkan kelebihan yang ada pada diri kalian masing-masing. Misal nih, saya boleh berkenalan, ini namanya siapa? Putri Nabila. Putri Nabila, oh saya minatnya di sini. Kelebihan saya itu pandai menulis atau pandai membuat pertanyaan seperti itu. Ya, yang lainnya bisa kan ya? Oke. Nah, sekarang lanjut saja biar tidak terlalu lama. Kita melihat tayangan podcast. Mohon maaf ini karena saya lupa tidak membawa speaker, enggak apa-apa ya. Kita lihat saja istilahnya. Nah, kalau ini podcast apa, Nak? Berita atau politik. Ya, berarti membahas tentang politik-politik saja. Kemudian kita lihat lagi tayangan podcast yang lainnya. Nah, ini adalah podcast dari Semansabo. Ini berarti ada narasumber, ada juga pewawancara yang sama-sama dari siswa. Nah, ini nanti kalian bisa memilih. Nanti narasumbernya dari siapa ya? Terus pewawancaranya siapa ya? Saya kelebihannya itu bisa bercuap-cuap di depan kamera. Oh, berarti saya nanti pilih yang ini saja. Terus atau lagi misalkan saya di belakang layar saja deh, karena saya suka nulis. Nah, berarti nanti buat skrip ataupun istilahnya apa Bu Ratih? Kalau Naskahnya, skenario. skenario, ya. Nah, itu contoh salah satunya. Ada lagi yang ini. Kita langsung saja. Nah, bedanya yang tadi sama yang ini apa? Bedanya yang tadi. Kalau tadi di mana tempatnya? Nah, di ruang tertutup. Kalau ini di ruang terbuka. Nah, nanti itu pun kalian juga bisa menentukan tempatnya di mana. Mau di ruangan tertutup kah atau di ruangan terbuka. Nah, dari ini apakah ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak. Oke. Nah, setelah ini adakah yang bisa menyebutkan manfaat dari podcast misalkan? Angkat tangan dulu. Ya, menambah pengetahuan. Terus apa lagi? Kalau tadi, kalau horor itu apa? Kenapa kok suka dengan podcast horor? Karena berbagi pengalaman bisa. Oh, yang awalnya saya pernah kelihatan pocong gitu ya. Nah, kalau kelihatan pocong enggak usah takut, langsung dilempar sama sepatu saja. Itu pocong beneran atau tidak gitu ya. Nah, apalagi selain itu menghibur. Nah, nanti kalian bisa pilih tema-temanya apa yang cocok dengan kalian, seumuran kalian, dan juga seumuran bagi orang-orang dewasa ataupun yang di bawahnya. Karena ini nanti di live-kan dalam YouTube. Ya. Nah, setelah ini nanti Pak Faisal akan menerangkan secara teknisnya bagaimana podcast bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan biar nanti Pak Faisal segera menerangkan dan biar kalian itu kayaknya agak bingung nanti saya pilih apa ya, gitu ya. Ya, oke, saya cukupkan sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin
info tambahan mungkin atau usulan sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, walaupun saya tidak pernah bicara di depan kalian. Untuk hari ini saya melanjutkan dari Bu Robi dan Bu Rati tadi, di mana hari ini saya akan membahas tentang teknis dari pembuatan podcast. Di mana pembuatan podcast itu ada 3 unsur penting di dalamnya yang ikut berkontribusi untuk membuat podcast. Jadi yang pertama adalah tim teknisnya. Tugasnya tim teknis adalah untuk menyiapkan seputar alat untuk rekaman, alat untuk tempat kayak bangku, kursi, meja, hiasan, aksesoris, dan lain-lain. Lalu ada lagi yang kedua itu tim script. Jadi dia yang bagian untuk research pertama, kedua menulis tentang pertanyaan, dan ketiga mencari topik dan tema yang selaras. Dan yang terakhir itu ada yang namanya talent atau pembawa acaranya. Nah, di situ tugasnya pembawa acara seperti namanya membawakan acara dengan lancar dan sesuai dengan yang dituliskan oleh scriptwriter atau penulis naskah. Itu. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi nanti setelah ini kalian akan membagi kelompok ke dalam 3 kelompok itu tadi, teknis, penulis naskah, dan talent. Jadi kalau kalian yang senengane ngomong, ngoceh, pinter alasan, cocok di talent. Terus kalian yang pinter nulis, senengane research, terus ngarang cerita, bisa di tim kepenulisan naskah. Dan kalau kalian hobinya di ngutek-ngutek alat, foto-foto, video, bisa di tim teknisnya. Oke, silahkan membentuk kelompok